Assalamualaikum Genius, we are back to our virtual session. Nah, untuk sesi virtual kali ini kita akan fokus ke kelas 7 ya. Kelas 7 mata pelajaran matematika. Oke. Hai murid kelas 7, ada Esti, Dani, dan Davin. Oke, untuk matematika kelas 7, materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi yang sudah pernah kalian dapatkan sebelumnya ya, yaitu mengenai segi 4 dan segitiga. Oke, untuk jenis-jenis segi 4 yang sudah kalian pelajari sebelumnya masih ingat kan apa saja? Oke, coba Miss akan coba review sedikit. Segi 4 yang sudah kalian pelajari bersama-sama dengan tutor di Genius ada beberapa macam ya. Nah, di antaranya ada apa itu yang memiliki 4 sisi sama panjang. Ya, memiliki 4 sudut yang besarnya sama yaitu 90 derajat. Apa itu? Yes, persegi. Nah, kemudian ada persegi panjang. Nah, ada juga bangun yang agak sedikit doyong tuh ya, agak miring sisinya. Apa itu? Memiliki alas dan tinggi. Nah, bangun jajar genjang. Nah, lalu segi 4 yang lain ada juga ini ya, belah ketupat. Oke. Belah ketupat. Ada layang-layang. Dan ada juga trapesium. Trapesium atau trapezoid ya, trapesium. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis segi 4 yang sudah kalian pelajari dan akan kita review kembali hari ini. Kemudian untuk segitiga. Oke, segitiga Miss Vita akan coba membahas sedikit saja. Segitiga itu ada segitiga yang dibedakan berdasarkan besar sudutnya. Ada juga berdasarkan panjang sisinya. Kalau berdasarkan besar sudut ada segitiga siku-siku ya. Ada segitiga lancip. Nah, ini sudut lancip kan? Ada segitiga tumpul. Sudutnya tumpul nih di sini nih ya. Nah, kalau berdasarkan panjang sisinya, ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang lah, terserah lah ya gimana ya. Pokoknya sisinya nggak sama semua. Oke, nah itu tadi sedikit review ya, supaya kalian nggak lupa atau nggak blank banget. Nah, untuk special for today, spesial hari ini, Jenny sudah menyiapkan 2 latihan ya. Ada latihan pertama dan latihan kedua. Latihan pertama itu fokusnya adalah mencari luas dari segi 4 dan segitiga. Jadi ada beberapa halaman worksheet. Nanti Kak Admin akan memberikannya kepada kalian ya. Itu kalian cuma diminta untuk mencari luas atau area. Ya, area itu artinya luas dari bangun-bangun segi 4 dan segitiga yang ada di soal. Oke? Area atau luas. Masih ingat kan kalau misalkan persegi gimana rumusnya? Tentu masih ingat. Persegi tinggal sisi kali sisi. Persegi panjang, panjang kali lebar ya. Lalu untuk ini Miss, jajar genjang. Nah, dia alas dikalikan tinggi. Alas dan tinggi itu ingat ya, selalu tegak lurus. Jadi kalau ini alas, ini adalah tingginya. Jadi kalau ini alas, tingginya adalah ini yang tegak lurus, ini garis putus-putus. Bukan yang ini ya, bukan garis yang miring ya. Oke, tinggi dan alas selalu tegak lurus. Nah, kemudian kalau untuk belah ketupat dan layang-layang itu rumusnya sama ya. Kita menggunakan diagonal kali diagonal. Jadi rumus untuk luas belah ketupat atau rhombus dan layang-layang atau kite itu D1, diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dibagi 2. Oke. Nah, untuk trapesium nih, khusus trapesium itu agak sedikit berbeda. Jadi harus sedikit dihafal juga ya, dipahami dan dihafal. Nah, trapesium itu kan memiliki sisi yang sejajar. Misalnya ini Miss akan gambar trapesium sama kaki. Jadi
kaki-kakinya sama panjangnya ya. Trapesium sama kaki. Diketahui alas, biasanya kan alas dan tutupnya sama nih panjangnya, tapi ini nggak sama. Misalnya ini 18 nih alasnya, tutupnya 10. Jadi si panjangnya tidak sama. Jadi panjangnya harus kita cari rata-ratanya dulu ya. Jumlah sisi yang sejajar ini kan 18 dan 10 sejajar, karena kalau dilanjutin mereka tidak akan pernah bertemu ya. Jadi jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikalikan tinggi, misalkan tingginya ada 5 ya, begitu ya. Atau bisa juga jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi 2, sama aja. The results will be the same ya, hasilnya akan sama. Mana yang lebih mudah bagi kalian silahkan dipilih. Kalau misalnya biasanya pakai yang ini ya. Jadi sisi sejajar dijumlah dibagi 2 untuk mencari rata-ratanya dikalikan tinggi. Oke? Nah, kemudian itu soal yang pertama ya. Ada mencari luas dari bangun segi 4 dan mencari luas dari bangun segitiga. Oke, segitiga gimana sih Miss rumusnya? Tentu masih ingat lah ya. Segitiga tuh luasnya alas kali tinggi dibagi 2. Oke, alas kali tinggi dibagi 2. Ingat, alas dan tinggi selalu tegak lurus. Jadi kalau misalkan ini alasnya, tingginya adalah yang garis putus-putus ini. Kalau misalkan bentuknya segitiga siku-siku, ya ini adalah alasnya, ini adalah tingginya. Mudah ya? Oke, nah untuk worksheet yang pertama, karena itu cenderung mudah, Miss Vita udah menyiapkan kunci jawabannya ya. Jadi nanti kakak admin bisa langsung mengecek hasil jawaban, atau bisa jadi kalian nanti bisa langsung mengoreksi ya, self checking, mengoreksi hasil pekerjaan kalian sendiri khusus untuk worksheet 1, worksheet 1 ya. Tugas yang pertama. Nah, khusus untuk tugas yang kedua, karena soalnya cukup menantang ya, it's quite challenging, pembahasannya akan dilakukan bersama Miss Vita melalui video ini. Oke, jadi kalian akan mengerjakan worksheet 1 dulu sampai selesai dan sampai mengecek jawabannya masing-masing. Baru kemudian pindah ke worksheet 2. Worksheet 2 kalian kerjakan dulu ya. Kalau sudah selesai baru nanti diceknya dengan pembahasan Miss Vita di video ini ya. Jadi nanti kalian bisa pause dulu, kalian kerjakan worksheet 2, baru kemudian di replay lagi videonya untuk pembahasan. Nah, tapi sebelumnya ada satu note dulu untuk worksheet 1 ya. Worksheet 1 itu ada beberapa soal yang akan kita anulir ya. Kita anulir karena sepertinya ada kesalahan dalam soalnya itu sendiri ya. Sama ada beberapa yang menurut Miss Vita itu it's not your portion, belum porsinya kelas 7 nih ya. Yaitu maksudnya worksheet 2 ya. Untuk worksheet 2 silahkan ditandai dulu beberapa nomor berikut. Nomor yang ditandai ini tidak perlu dikerjakan ya. Nah, di worksheet 2, worksheet yang soalnya cukup banyak, ada Romawi 1, Romawi 2 itu. Nah, di Romawi 1 yang diberikan tanda anulir alias tidak perlu dikerjakan adalah nomor 5 dan nomor 10. Oke, 2 nomor ini ya. Romawi 2-nya yang tidak perlu dikerjakan adalah nomor 4. Oke, so remember these numbers ya, yang tidak perlu dikerjakan. Kita andai dulu supaya kalian nanti pas ngerjain nggak pusing, aduh ini kok nggak ada jawabannya. Memang karena soalnya itu dianulir ya. Atau ada soal juga yang belum sesuai dengan porsi kalian, terlalu susah. Oke. Nah, dan sebelum mengerjakan worksheet 2 juga, ternyata ada beberapa konsep Pitagoras yang sudah keluar juga ya di soal ya. Padahal Pitagoras itu baru akan diajarkan di kelas 8. Tapi nggak apa-apa, it's okay, don't worry. Untuk soal-soal yang sekiranya membutuhkan pemahaman Pitagoras, nah, Miss berikan dulu ya sedikit pre-introduction. Nah, sedikit pengenalan ya kepada kalian supaya kalian nggak ngebleng-ngebleng banget Pitagoras itu apa gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ada sebuah segitiga ya, segitiga siku-siku misalnya, atau bisa jadi ada layang-layang nih, bangun layang-layang. Bangun layang-layang juga sebenarnya terdiri dari beberapa segitiga kan, dan segitiganya siku-siku kan. Nah, dalam konsep Pitagoras itu sebenarnya sangat mudah sekali. Kalau misalnya ada begini nih, ini 6 cm, oke, alasnya, tingginya 6 cm. Sisi miringnya berapa ya? Nah, kalau mencari sisi miring, itu gampang sekali. Caranya adalah 6 dikuadratkan ditambah
8 dikuadratkan, kemudian di akar pangkat 2. Begitu caranya ya. Jadi, ini 36 ditambah 64. Berarti akar pangkat 2 dari 100 sama dengan 10. Ya, jadi sisi miring ini panjangnya pasti 10 cm. Begitu ya. Oke, nah begitu juga kalau misalkan segitiganya bentuknya dalam bentuk bangunan yang lain nih, sama aja. Ini berlaku rumus Pitagoras juga ini. Rumusnya tinggal akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Oke, begitu aja ya pengenalan untuk Pitagoras, supaya nanti kalian nggak bingung ketika menjawab beberapa soal Pitagoras. Oke, for now kalian bisa mengerjakan worksheet 1, kemudian mengeceknya ya. Bisa dibantu Kakak Arvin, bisa juga dicek sendiri. Jika sudah selesai baru mengerjakan worksheet 2. Oke, semampunya ya. Semampunya, semaksimal mungkin. Miss berikan waktu untuk worksheet 2 itu 30 menit saja. Jadi, kalaupun nggak selesai nggak apa-apa. Oke, kalaupun worksheet 2 belum selesai nggak apa-apa. Langsung nanti pembahasan ya. Karena pembahasannya pun akan cukup lama, mungkin 30 menit. Jadi, kalau misalkan nunggu sampai kalian selesai, waktunya tidak akan cukup. Jadi, kalian kerjakan selama 30 menit untuk worksheet 2. Selesai nggak selesai langsung nanti di replay bagian pembahasan setelah ini ya. Oke, good luck. Silakan di pause dulu dan mengerjakan worksheet 1 plus worksheet 2. Setelah itu baru kalian replay ya. Oke, pause first. Oke, gimana mengerjakannya? Sekarang kita lanjut pembahasan worksheet 2. Miss akan pembahasannya melalui papan tulis saja ya. Kalian silakan lihat soal di kertas kalian masing-masing. Oke, akan langsung kita bahas. Miss melihat soalnya pakai handphone ya. Oke, worksheet 2. Ini contoh soal ulangan harian matematika. Nomor 1. Di bawah ini merupakan sifat segitiga sama kaki, kecuali. Oke, remember, segitiga sama kaki itu artinya kaki-kakinya sama panjang ya. Kecuali yang mana? A. Dapat menempati bingkainya secara tepat dengan 2 cara. Dengan 2 cara? Oh betul ya. Jadi misalnya ini diputer nih. Oke, diputer. 1. Oke. Dengan 2 cara. Benar nggak ya kira-kira ya? Kemudian mempunyai 2 sisi sama panjang. Yes, betul. B itu betul. Mempunyai 2 sumbu simetri. Betul tidak? Sumbu simetrinya ada 2. 1 aja ya sumbu simetrinya ya. Mempunyai 2 sudut sama besar. Oh ya betul. Ini dan ini kan sama besar ya. Jadi yang mana Miss ya tadi? 2 sumbu simetri salah. Sumbu simetrinya cuma 1. Jadi cuma begini aja. Dilipat ini kan pas ya. Ya, cuma 1 sumbu simetrinya. Kalau misalkan yang A, Miss dapat menempati bingkainya secara tepat dengan 2 cara. Itu maksudnya sumbu putarnya ya, atau simetri putarnya. Simetri putarnya itu, oke, kalau misalkan kita putar, ini kan 1 ya, 1, 0 derajat. Kemudian kita putar, nyampe sini lagi, ya. Itu di sudut 360 derajat ya. Berarti ada 2 cara. Yang tidak benar, yang masih salah itu berarti yang C. Oke, nomor 1 yang C jawabannya. Nomor 2, pada segitiga ABC, sudut A 35 derajat, sudut B 45 derajat. Segitiga ABC termasuk segitiga apa ya kira-kira? Oke, masih ingat kan ya? Kalau dalam sebuah segitiga itu berapa jumlah sudut-sudutnya? Oke, sudut-sudut dalam sebuah segitiga jika ada jumlah selalu 180 derajat. Oke, jadi kalau misalnya ini ada A, B, C ya. Nomor 2. Sudut A 35, sudut B 45 derajat. Oke, jadi berapakah nih sudut C nih? Untuk supaya kita tahu ini jenis segitiganya apa. Sudut C-nya, cara mencarinya tentu tinggal 180 derajat dikurangi ini tambah ini ya. Oke, 180 derajat dikurangi ini tambah ini 80 derajat sama dengan 100 derajat. Jadi ini 100 derajat. Wah, ada satu sudut yang
lebih dari 90 derajat nih, berarti ini sudut tumpul, sehingga menjadikan segitiganya segitiga tumpul. Jawabannya yang A. Oke, nomor 2A. Nomor 3. Nah, di situ diketahui bahwa ada segitiga ABC, segitiga siku-siku ya. Sudut C 36 derajat. Berapakah sudut BI? Gampang banget. Oke, tinggal 180 derajat dikurangi 90 ditambah 36 derajat ya. Yang penting kalian harus paham bahwa jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Sehingga nomor 3 itu 180 derajat dikurangi 36 derajat ditambah 90 derajat. Oke, is it clear? Jelas tidak ya? Insya Allah ya. Oke, jadi 180 derajat dikurangi berapa ini? 36 tambah 90 6. Oke, sama dengan jawabannya adalah oke, ini 4 7 kurang 25. Oke, 54 derajat yang C ya. Oke. Nah, kemudian sekarang langsung lanjut agak cepat ya. Nomor 4. Nomor 4 dari gambar di samping ini, sudut B 2x kuadrat, sudut C 3x kuadrat. Berapakah besar sudut apa ini yang ditanyain? Oh, mungkin besar ini kali ya. Besar X ya. Oke, kita cari besar X-nya saja. Itu juga soalnya agak kurang jelas nih. Tadi kita anulir nggak ya? Kita tadi anulir nomor 5. Oh, berarti nomor 4 tidak dianulir. Kita kerjakan saja ya. Kita anggap pertanyaannya itu mencari nilai X. Oke, ini pakai ini lagi ya, aljabar lagi. So, aljabar is everywhere. Oke, kita pakai aljabar. Oke, karena ini sudutnya sudut siku-siku, ini sudah 90 derajat ya, otomatis sudut ini dan ini jika dijumlah juga 90 derajat. Oke, karena ini 2x, ini 3x. Oke, ini sudah 90 derajat di sudut siku-siku. Otomatis 180 derajat dikurangi 90 kan ada 90. Nah, 2x ditambah 3x di sini jumlahnya pasti 90 derajat. Oke, pakai aljabar ya. Ini penjumlahan aljabar artinya apa kemarin? Variabelnya tetap, yang dijumlahkan hanyalah koefisiennya. 2 tambah 3, 5. Oke, 5x sama dengan 90 derajat. X sama dengan 90 derajat dibagi 5. Oke. X sama dengan 90 dibagi 5, 9 dibagi 5, 1, 18 derajat ya. Jadi besar dari X itu sendiri adalah 18 derajat. Oke, kita anggap soalnya itu mencari X. Sehingga jawaban nomor 4 adalah A. Nomor 5 sekarang agak ngebut nih. Nomor 5, besar sudut sebuah segitiga. Oh, nomor 5 dianulir ya. Karena sudah miss cari jawabannya tidak ada. Itu sepertinya ada kesalahan ketik. Nomor 6, besar sudut-sudut suatu segitiga berbanding 5 dibanding 4 dibanding 3. Jika sudut terbesarnya 75 derajat, maka besar sudut terkecilnya berapa ya? Oke, ini pakai perbandingan, masih materi kelas 7, ditambah aljabar juga. Nah, jadi perbandingan ini bisa kita anggap juga dia sebagai bentuk aljabar dari masing-masing sisi, ya. Oh, sorry, kalau di sini sudut. Sudut terbesarnya berarti yang perbandingan 5 kan? Nah, perbandingan 5 ini artinya ya 5x. Ya. 5x sama dengan 75 derajat. Kita cari dulu nilai x ya, supaya kita bisa tahu berapa sudut terkecil. Nah, artinya x sama dengan 5 kita pindah ruaskan. Ini perkalian menjadi pembagian. 75 dibagi 5. X sama dengan 15. Oke. Nah, X-nya aja 15. Sekarang sudut terkecil. Sudut terkecil itu berarti yang perbandingan 3. Oke, kan 5 dibanding 4 dibanding 3. Sudut yang perbandingannya 3. 3X-nya berapa ya berarti ya? 3X artinya
3 dikali X, X-nya adalah 15. 3 dikali 15, 45 derajat. Oke, nomor 6 jawabannya adalah A, 45 derajat. Ini karena spidolnya kayak sepertinya udah mau habis, Miss Vita ganti menggunakan spidol biasa ya. Semoga masih kelihatan nih sama kalian. Ada nggak Mas Bulu kayak gini? Oke, udah pakai spidol biasa aja ya kalau gitu ya. Kita lanjut ke pembahasan nomor 7. Nomor 7 itu ada gambar sebuah segitiga. Ini masih sambil nginget-nginget pelajaran yang sudut ya, yang kemarin materi PTS. Miss coba gambar, semoga kelihatan jelas nih di kamera. Oke, sudut nih, segitiga ABC, diketahui sudut luarnya nih. Oke, A, B, C. Oke, sebelah sini 130 derajat. Kalian boleh coret-coret di soal ya. 110 derajat. Ini kan sudut bagian sininya kan berpelurus dengan sini nih. Ini juga berpelurus dengan ini. Masih ingat ya materi sudut ya. Jadi kalau misalnya ini 110 nih, berarti berapa ya yang sininya ya? Nah, 180 dikurangi 110 yaitu sini berarti 70 derajat. Oke. Ini 130 nih berpelurus dengan ini. Berarti 180 dikurangi 130 di sini 50 derajat. Oke. Ini 70, ini 50, ini berapa ya? Kita gampang bisa menggunakan konsep besar dari atau jumlah ya. Sudut dalam sebuah segitiga itu 180. Jadi untuk mencari A, sudut A 180 derajat dikurangi 70 ditambah 50 derajat. Oke. 180 dikurangi 70 tambah 50 120 berarti 60 derajat ya. A 60 derajat. Oke, jawabannya adalah yang B ya, bravo. Oke, sekarang nomor 8. Dalam segitiga ABC sama kaki, AC sama dengan AB sama dengan 37,5. Jadi ada sebuah segitiga sama kaki, AB dan AC. Oh, oke, berarti A-nya di sini. AB dan AC itu ini panjangnya sama ya, sehingga sudutnya di sini juga pasti sama. Ya, 37,5, 37,5. Yang ditanyakan adalah sudut yang sudut yang ini nih. Sudut satunya. Alright, thank you so much. Oke. Sehingga berapa sih sudut ini, Miss? Gampang banget ya. Sekali lagi ini menggunakan konsep jumlah dalam sudut segitiga. Di dalam sudut dalam sebuah segitiga 180 derajat, sehingga 180 derajat dikurangi 37,5 tambah 37,5 itu 75 ya. Jawabannya adalah berapa ini? 105 derajat. 105 derajat. Jawaban nomor 8 adalah D. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Soal nomor 9. Keliling segitiga ABC adalah 120 cm. Ini nih. AB dibanding BC dibanding AC adalah 3 dibanding 4 dibanding 5. Oke, jadi ada sebuah segitiga ya. Nggak tahu bentuknya kayak gimana. ABC kelilingnya sama dengan 120 cm. Perbandingan antara AB BC AC adalah 3 dibanding 4 dibanding 5. Ini perbandingan dari panjang sudut-sudutnya ya. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah AB. Oke, ini menggunakan konsep perbandingan ditambah aljabar lagi. Oke, tadi perbandingan 3 dibanding 4 dibanding 5. Oh, berarti kalau dijumlahkan semua ini, itu artinya ini kita buat bentuk aljabar ya. 3x ditambah 4x ditambah 5x. Nah, jadi kalau dijumlahkan sisi-sisinya ini, kelilingnya 120 cm. Oke, penjumlahan variabelnya tetap, koefisiennya yang kita jumlahkan. 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5, 12.
12X sama dengan 120 cm. X sama dengan 120 dibagi 12. Nilai X adalah 10. Ya, ini nilai X-nya, baru nilai X-nya. Sekarang kita cari, yang ditanyakan adalah panjang dari AB. Panjang AB itu perbandingannya 3. Jadi, panjang sisi AB perbandingan 3 alias 3X. Oke, 3 kali 10 sama dengan 30 cm. Atau B. Oke, selesai. Sekarang yang nomor 10. Nomor 10 ada sebuah segitiga. Oh, tapi ternyata nomor 10 juga dianulir, guys. Oke, kita lewati nomor 10 ke nomor 11. Segitiga sama sisi dapat menempati bingkainya dengan 3 cara. Oke, karena kan sisinya ada 3 nih. Dan sama panjangnya. Jadi kalau diputer 1, 2, 3. Nah, putaran 360 derajat, dia dapat menempati ruang ya secara tepat ya. Itu 3 kali atau 3 cara. Nomor 12, dalam segitiga ABC, oke, diketahui AB sama dengan AC sama dengan 12 cm. Sebenarnya di situ ada sedikit rancu untuk soalnya. AB-nya kok 2 kali. Yang pertama AB 12 cm, kemudian AB sama dengan 8 cm, kan agak sedikit rancu ya. Itu sepertinya mungkin maksudnya adalah begini, ada sebuah segitiga sama kaki, ini 12 cm, 12 cm, alasnya 8, begitu ya. Sehingga kalau ditanyakan kelilingnya, tinggal dijumlahkan semuanya, oke? 12 tambah 12, 24, 24 ditambah 8, 32 cm, oke. Atau B, oke? Nomor 12 jawabannya adalah B. Sekarang kita langsung ke nomor 13. 13, keliling suatu segitiga sama kaki adalah 56. Ada sebuah segitiga sama kaki nih, kelilingnya 56. Oke, jika panjang kaki-kakinya AC sama dengan BC sama dengan 18, ya panjang kakinya 18 cm. Berapakah berarti? Oke, alasnya ya. Berarti tanyain alasnya, kemungkinan walaupun tidak disebutkan secara langsung. Berapakah berarti sisi yang ini nih, atau alasnya nih? Alas si segitiga sama kaki. Nah, cara mencarinya tentu tinggal 56 kelilingnya dikurangi dengan 18 ditambah 18. Oke, ini 36 sehingga hasilnya adalah 20 cm. Yes. Jawabannya adalah yang C. Oke, tadi kita sudah sampai di nomor 13 ya. Silakan cek jawaban kalian. Jika pembahasan Miss Vita terlalu pelan atau terlalu cepat ya, mungkin terlalu cepat, kalian bisa ulang kembali ya, diulang kembali, bisa baru di replay. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14 ini juga soalnya masih mudah-mudah ya. Nanti ketika sudah mendekati Romawi 2 akan sedikit lebih menantang. Sekarang yang mudah-mudah dulu ya. Tinggi sebuah segitiga adalah 6 cm. Panjang alasnya 15. Alasnya 15, tingginya 6 cm. Dicari luasnya. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Kalian juga bisa begini ya. Ini 1, ini 3. Itu untuk mempercepat menghitung. 15 kali 3, 45 cm persegi. Oke, mudah ya. Nomor 15, luas segitiga adalah 50 cm persegi, alasnya 20. Tingginya berapa? Kita masukin coba rumus alas kali tinggi dibagi 2. Luasnya sudah diketahui, yaitu 50. Alasnya sudah diketahui 20. Tingginya ditanyakan per 2. Ini ingat ya, ini masih aljabar juga. Ini kalau di sini kan di pembagian nih duanya, dipindah ruas menjadi perkalian. Jadi 50 dikalikan 2 sama dengan 20T. 20 dikalikan T ya 20T. Ini 100, ini 20T. Kita balik ya posisinya, karena yang ada variabel itu lebih baik di sebelah kiri kalian. 20T sama dengan 100T
T sama dengan 100 dibagi 20. T sama dengan 5. Jadi tingginya adalah 5. Oke. Eits. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke nomor 16. Nomor 16. Mencari luas bangun ABCD. ABCD itu bangun apa ya? Yes, itu bangun jajar genjang. Jajar genjang, cara mencari luasnya alas kali tinggi dibagi, enggak perlu dibagi. Kalau dibagi 2 itu segitiga ya. Kalau jajar genjang hanya alas dikalikan tinggi. Alasnya berapa ya? 6. Tingginya yang mana ya? Ingat ya, tinggi itu harus yang tegak lurus dengan alas. Berarti tingginya adalah 4. Oke, tingginya bukan 5, karena 5 itu sisi miring. Yes. Nah, berapakah 6 kali 4? Ya, 24 cm persegi. Oke. Nah, lanjut nomor 17. Berikut ini merupakan sifat-sifat persegi panjang kecuali. Coba yang A, diagonal-diagonalnya berpotongan dan membagi 2 sama panjang. Betul. Diagonalnya kan berarti ini berpotongan di sini kan. Nah, dan membagi 2 sama panjang. Oke, betul sekali. Nomor yang B, pilihan B, diagonalnya sama panjang. Yes. Diagonalnya berpotongan tegak lurus. Ini tegak lurus nggak ini kira-kira potongannya? Apakah membentuk siku-siku di sini? Oh, enggak. Oke, kalau berpotongan tegak lurus itu diagonalnya persegi. Berarti yang kecuali 17 itu jawabannya C. Nomor 18, persegi panjang ABCD kelilingnya 84 cm. Oke, perbandingan panjang dan lebarnya 4 dibanding 3. Luasnya berapa? Oke, ini agak sedikit panjang ya caranya ya. Kita harus pelan-pelan. Diketahui kelilingnya. Keliling itu rumusnya gimana? Keliling persegi panjang 2 dikali panjang tambah lebar, ya kan? Kita masukkan ya. Kelilingnya diketahui 84 cm. Oke. Kemudian ini tadi perbandingan panjang dan lebar itu 4 dibanding 3 ya. Kita nanti bisa masukkan aljabarnya 4x dan 3x. Oke, sehingga 2 dikali 4x ditambah 3x. Jadi aljabar tuh benar-benar nggak boleh sampai lupa. Oke, udah harus mahir sekarang. Oke, 84 sama dengan 2 dikali. Nah, ini penjumlahan aljabar lagi. Koefisiennya tetap. Oke, kita jumlahkan aja. Kok koefisiennya tetap? Variabelnya tetap. Nah, koefisiennya yang kita jumlah ya, 7x. 2 dikali 7x, 14x. Nah, tapi kalau perkalian aljabar, itu harus semuanya dikali. Oke, sekarang kita pindahkan yang ada variabelnya, kita pindahkan sebelah kiri kita. 14x sama dengan 84, x sama dengan ini perkalian, menjadi pembagian, kita pindah ruaskan 14-nya. Oke, 84 dibagi dengan 14 itu adalah 6. Jadi nilai x adalah 6. Oke, ini baru nilai x-nya. Sementara yang ditanyakan nomor 18 itu adalah luas. Oke, kalau yang ditanyain luas berarti kita harus tahu nih panjangnya berapa, lebarnya berapa ya. Ini baru nilai x-nya 6. Sekarang kita cari panjangnya, lalu lebarnya, baru luasnya. Nah, tadi panjang dibanding lebar 4 dibanding 3. Oke, nah berarti panjangnya adalah 4x, lebar adalah 3x. Nah, x-nya sudah diketahui tadi 6 ya. Panjangnya berarti 4 kali 6, 24 cm. Lebarnya 3 kali 6, 18 cm. Sehingga luas persegi panjang kali lebar 24 ditambah 18 sama dengan 432 cm persegi. Ya, 432 cm persegi. Ada kan jawabannya ya? Oke, itu untuk nomor 18 sedikit panjang. Tapi biasanya soal-soal lomba
Kalau olimpiade itu memang ya seperti ini nih, tipikalnya nih. Dia memang menggunakan beberapa tahapan cara untuk mendapatkan hasil, bukan yang langsung soalnya sangat jelas ya, panjangnya segini, lebarnya segini, berapakah luasnya, enggak seperti itu. Jadi kita diminta untuk berpikir lebih kritis lagi ya. Next, nomor 18 sudah, kita lanjut ke nomor, sebentar ya sambil nunggu handphonenya. Oke, nomor 20 dulu ya, nomor 20 dulu karena handphonenya masih ini dulu, loading. Nomor 20 itu langsung tuliskan caranya di sini. Oke. 2x ditambah 3x dikurang 120 sama dengan 180 derajat. Oke, kita jumlahkan dulu ya ini ya. Oke. Jadi sudut-sudut ini kan kalau tidak salah gambarnya jajar genjang nih, begini. Nah, sudut ini ditambah sudut ini itu berpelurus atau membentuk 180 derajat. Bisa juga sih dengan ini juga bisa. Ya, sudut yang berdekatan ini membentuk 180 derajat. Ini kan tumpulnya, ini lancipnya kan. Nah, atau ini tambah ini sama dengan 180 derajat juga bisa. Jadi Miss mengambil yang ini sama ini aja. Oke. Nah, 2x tambah 3x 5x dikurang 120 derajat sama dengan 180 derajat. Oke. Kita pindahkan ini ke sini ke ruas sebelah kanan. Pengurangan menjadi penjumlahan. Oke, 5x sama dengan ini tambah ini 300 derajat ya. 300 derajat dibagi 5. X sama dengan 60. Oke, ada jawabannya ya untuk nomor 20 ya. Alright. Sekarang kita lanjut lagi. Coba Miss cek dulu nomor 19. Nomor 19. Oke, nomor 19 itu, nah kalian bisa coba-coba nih, bisa coba-coba untuk melukis sebuah segitiga. Nah, kalau jawaban Miss Vita sih yang D ya. Oke, tapi sebenarnya Miss belum nyoba langsung karena di sini nggak ada busur. Jadi kalau kalian ada busur, oh ya di bimbel ada busur, kalian bisa coba-coba. Benar tidak itu bisa membentuk sebuah segitiga? Tidak. Jika panjang AB sama dengan 5 cm, BAC 50 derajat, BC 6 cm ya. Oke, sekarang supaya cepat kita langsung lanjut ke Romawi 2. Romawi 2 nomor 1. Nah, ini juga nih soal-soal tipe soal untuk lomba ya. Jadi harus cukup sabar mengerjakannya karena step-stepnya cukup banyak. Keliling suatu persegi dan sama dengan keliling suatu persegi panjang. Jadi ini ada sebuah persegi, kelilingnya sama dengan persegi panjang. Nih. Luas persegi, ini luasnya 625. Kalian kalau dapat soal kayak gini, kalian gambar satu-satu ya. Kalian gambar satu-satu, supaya kalian juga bisa nih terbantu visualnya dengan gambar ini. Pemahamannya dibantu dengan visual aids. Nah, sementara yang diketahui dari persegi panjang ini adalah lebarnya, yaitu 24 cm. Yang ditanyakan luas dari persegi panjang. Oke, gimana cara nyari luasnya ya kalau cuma diketahui lebar? Nah, kita cari panjangnya dengan cara ini nih, di sini. Kita jabarin dulu. Ini diketahui perseginya luasnya 625. Berarti sisinya adalah akar pangkat 2 dari 625, yaitu 25 cm. Oh, sisinya 25 cm. Kalau sisinya 25 cm, kelilingnya 4 kali 25 atau 100 cm. Tadi kan katanya kelilingnya persegi sama dengan keliling persegi panjang. Berarti keliling persegi panjang sama dengan 100 cm juga. Oke, keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Kita masukin 100 sama dengan 2 dikali panjang masih ditanyain ya. Ditambah lebarnya udah diketahui 24. Oke. Nah, ini pakai aljabar kembali. Ini kan di sini dikali 2-nya. Kita coba ini ya. Kita balik
Kita balik dulu. Variabel kita taruh di sebelah ruas kiri kita. 2 dikali panjang tambah lebar sama dengan 100. Gitu ya, ini kali perkalian, kita pindah ke sini. Perkalian menjadi pembagian. Nah, pindah ruas. Panjang tambah lebar sama dengan 50. Oke, tadi lebarnya udah diketahui, Miss 24. Oke, berarti panjang ditambah 24 sama dengan 50. Panjang sama dengan ini plus, pindah ruas menjadi minus. 50 dikurang 24, panjang sama dengan 26. Jadi panjangnya 26, lebarnya 24. Luasnya panjang kali lebar. 26 dikali 24 sama dengan 624 cm persegi. Oke, 624 cm persegi. Romawi 2 nomor 1. Selesai Romawi 2 nomor 1, lanjut ke nomor 2. Sedikit lagi selesai, teman-teman. Oke, yang dianulir nomor 4 ya. Berarti kita akan mengerjakan nomor 2, 3, dan 5. Oke, nomor 2 sekarang. Oke, nomor 2, oh ya sekali lagi nomor 2 itu harus dipraktekkan juga dengan menggunakan busur. Yang nomor A sih tidak perlu busur ya, tapi yang B itu perlu busur. Nah, Miss akan berikan panduan sedikit aja untuk yang 2 bagian B. Misalnya kalian mau menggambar nih segitiga ABC ya. AB 5 cm, BC 8 cm, nih kalian menggunakan penggaris ya. Kemudian sudut A, oke, sudut A berarti yang sebelah sini ya. Ini besarnya 70 cm. Jadi kalian hitung supaya A ini 70 cm gimana ya pakai busur? Oh, harus begini. Misalnya harus begini. 70 cm. Ini harus tepat ya sehingga nanti kalian bisa menyesuaikan. Oke, gitu ya. 70 derajat menggunakan busur. Oke, sekarang kita langsung lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini berlaku Pitagoras nih. Berlaku Pitagoras. Seperti tadi nih di awal ya, ada penjelasannya sedikit. Oke, ini adalah sebuah jajar genjang. Ya, jajar genjang. Alasnya 6 cm, tapi belum diketahui berapakah tingginya. Oke. Karena itu kita menggunakan konsep Pitagoras. Nomor 3. Oke. Alasnya adalah 6 cm, selesai ya, alasnya 6, tapi tingginya belum ada. Diketahui ini adalah 5 cm, sisi miringnya yang ini 13 cm ya. Wah, ini dia nih berlaku Pitagoras di sini. Ini 5, ini 3, ini berapa ya berarti ya? (13) 5, ini berapa? Gitu kan? Nah, kalau tadi Miss Vita menjelaskannya, kalau mencari ini 13 sisi miring kan akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Sekarang kalau mencari sisi yang sampingnya, gimana Miss caranya? Akar dari sisi yang miringnya dikurangi sisi yang lainnya ya, sisi sampingnya. Jadi kalau ini mencari sisi yang samping bukan sisi miring, pokoknya selain mencari sisi miring, itu sisi miring dikurangi sisi satunya. Dikurangi. Gitu ya. 13 kuadrat itu adalah 169 dikurangi 25 di akar dari 144 itu 12. Oh, berarti ini 12. Oke, kita udah dapat nih tingginya melalui Pitagoras. Alasnya sudah 6, tingginya 12. Oh, ketemu deh luasnya. Oke, mencari luasnya tinggal alas kali tinggi dibagi 2. Ini bisa coret-coret. Ini 6, 30.
6. Sorry, kok 6 dibagi 2 ya? Jadi nggak fokus nih. Nggak usah dibagi 2 ya, ini bukan sebuah segitiga. Karena ada Pitagoras, jadi mengiranya segitiga. Alas kali tinggi, 6 kali 12, 72 cm persegi. Oke, 72 cm persegi untuk Romawi 3 nomor 3. Sekarang soal terakhir ya, karena nomor 4 dianulir. Kita langsung ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu sebuah bangun layang-layang. Wah, ini pakai Pitagoras lagi teman-teman. Oke, ada sebuah bangun layang-layang. Paling mudah kalau gambar layang-layang itu gambar dulu diagonal-diagonalnya ya. Diagonal 1, diagonal 2. Baru kalian gambar sisi-sisi dari layang-layang itu. Oke. Diketahui ini layang-layang namanya layang-layang ABCD. ABCD. Nah, AC atau diagonal yang pertama itu 16 cm. Oke, berarti ini udah diketahui nih segini nih, 16 cm. Oke. Kemudian luasnya juga sudah diketahui. Luas layang-layang ini adalah 168 cm persegi. CD berarti yang ini salah satu sisinya ini 10 cm. Oke, yang ditanyakan adalah panjang BD. Oh, BD itu diagonal yang satunya lagi ya. Diagonal 2 ya. Kemudian keliling dari ABCD, kelilingnya. Oke, seru nih. Nah, kita cari BD dulu. BD itu adalah diagonal 2. Cara mencari BD bisa kita cari dengan rumus luas. Luas dari layang-layang itu kan D1 dikali D2 dibagi 2. Luasnya sudah kita ketahui, kita masukkan ke dalam rumus. 168 sama dengan diagonal satunya adalah 16 dikali diagonal 2 dibagi 2. Oke. Nah, ini dibagi 2. 2 di sini pembagian, dipindah ruaskan menjadi perkalian ya. 168 dikali 2 sama dengan 16 dikali D2. 168 dikalikan 2. Oke, sekarang kita rubah dulu posisinya, karena supaya yang ada variabel D2 ini kan variabel yang kita harus ketahui kan berapa nilainya. Kita ubah posisinya di sebelah sini saja. Nah, 16 dikali D2 sama dengan 168 dikali 2. Oke, nanti boleh juga langsung dicari hasilnya ya, tapi nanti dulu kalau Miss Vita. D2 sama dengan 168 dikali 2. Oh, di sini perkalian, kita pindah ruaskan menjadi pembagian. D2 hasilnya adalah 21. Oh, jadi segini nih BD itu 21 ya. 21. Oke. Sekarang tahapan kedua. Kita sudah mengetahui pertanyaan yang pertama, yaitu berapa diagonal yang kedua ya. Berapakah panjang BD? Diketahui panjang BD adalah 21. Sekarang kita akan mencari keliling dari layang-layang ini. Nah, ini dia nih yang menggunakan Pitagoras ya. Layang-layang kan begini ya. 10, 16 artinya di sini 8, di sini 8 ya. Oke, kemudian segini tadi 21 nih, segini. 21 cm. Nah, kalau ini 10 ini 10. Masalahnya kita nggak tahu nih ini berapa ya panjangnya ya. Oh, kita harus menggunakan Pitagoras teman-teman ya. Caranya begini, ini 8, ini 10. Sisi miringnya 10, sisi sampingnya 8. Berarti ini berapa ya? Sebelah sini nih. Caranya akar pangkat 2 dari 10 kuadrat dikurang. Karena yang ditanyakan bukan sisi miring, berarti kita kurang ya. Ini dikurang ini. Oke, berarti 100 dikurang 64, akar dari 36 nih. Oke, berarti ini akar 36 tuh ya 6 lah. Di sini 6. Tadi segini panjang 21 nih BD. Ini 6. Oh, berarti ini sisanya nih 21 dikurang 6 nih 15. Sisi seperti ini 15, ini 8. Kalau dibalik atau di ini berarti kan mencari sisi miring ya, ini ya, mencari sisi miring. Diketahui sisi sampingnya 8 sama 15. Berarti sisi miringnya ini berapa ya, Miss ya? Caranya menggunakan Pitagoras juga. Oke, mencari sisi miring artinya dijumlah nih.
15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke. 225 ditambah 64 berapa ini? 9. Oke, akar dari 289 itu adalah 17. Oh, berarti yang sini 17. 17 10 10. Sekarang kita bisa cari kelilingnya nih ya. 17 tambah 17 tambah 10 tambah 10. 34 tambah 20 54 cm. Oke, 54 cm untuk kelilingnya. Pertanyaan nomor 5 yang B Romawi 2. Ketemu ya, walaupun dengan proses yang cukup panjang. Oke teman-teman, itu pembahasan untuk latihan worksheet yang kedua. Semoga kalian paham ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan kepada kakak admin, atau bisa juga tanya ke Miss Vita langsung menggunakan voice note ya. Atau kita bahas di pertemuan minggu depan, karena kita sudah langsung face to face dengan Miss Vita juga minggu depan. Oke? Good luck untuk belajarnya, dan semoga lancar puasa, lancar ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.